kupas mengenai PJJ menurut TKJ. Bukan menurut Timbul, bukan menurut Kigen, bukan menurut After Kau, bukan menurut Pak Gatot, bukan. Tapi menurut TKJ. PJJ itu begini Pak, A, B, C. Kemudian kita sudah coba membuat analisa bahwa saya sudah mengembangkan, kami sudah mengembangkan Banajat ini untuk daerah yang begini-begini. Sehingga orang yang punya listrik juga, yang nggak punya internet bisa belajar. Terlampir hasil karya-karya yang tadi yang individual tadi. Jadi nanti ada individual, ada kelompok. Lampirannya adalah karya-karya. Dan itu bila nasib baik akan kita promosikan dalam bahasa Inggris. Enak kan kalau promosikan nanti? Sampai bikin, oh ini adalah si Octavianus ya? Ya, atau Budi, atau si Pak Budi atau Susanti. Keren kita. Naik apa namanya? Di Filipina, Egypt nih. Seminar. Kita akan undang. Terasa berat nggak buat kalau berat saya gagalkan semuanya. Bahwa saya nanti yang juga saya akan mengerjakan satu Banajat 3, dan yang kedua saya akan menulis satu kelompok, karya kelompok. Berat nggak kira-kira? Waktunya sambil jalan. Bisa ya? Bisa. Karena betul-betul tulisan bebas. Saya mau isi Anda, yang lain itu Anda lihat sebagai termasuk nanti sebagai referensi dasar saja, tapi murni dari kalian saja. Tidak ada yang salah dengan definisi PJJ. Semua orang boleh mendefinisikan PJJ berdasarkan pengalaman belajar dia. Jadi konsep Anda itu adalah bahwa materi bahan ajar saya akan digunakan oleh mahasiswa PJJ. Jadi nanti kalau Anda punya blog, cobakah simulasi teman-teman Anda menjadi mahasiswa. Adalah dosennya. Pilih 5 atau 4. Kawan, aku udah punya web di blog nih. Saya yang di Moodle nih. Kamu jadi mahasiswa saya. Kita coba jalan seminggu deh. Saya akan upload materi, Anda mengerjakan soalnya, kita diskusi pakai email. Itu adalah kerja yang menyenangkan. Anda sudah jadi dosen mencoba. Itu ya. Jadi Anda uji cobakan bahan ajar kalian dengan merekrut teman kalian. Tentu saja bantuan ketua untuk koordinatornya. Dan yang tadi itu adalah menulis. Siapa yang suka menulis? Atau yang suka mencontek? Bisa yang menulis ya? Tidak tebal-tebal, tidak lebar pun jadi. Yang penting konsep pemikiran Anda ada, dan yang utama adalah gagasan. Berarti ada konsep pemikiran dan gagasan saya bahwa dengan cara itu berarti Anda betul-betul menjiwai ternyata inilah PJJ. Dan saya dalam menulis saya akan buka konsultasi. Mau saya di mana? Sudah ini. Selama saya di kantor, silakan ganggu saya kalau mau tatap muka. Kalau yang konsultasi online pakai email saya. Saya tidak mungkin tidak jawab dalam menulis paper maupun yang mengembangkan individual. Tapi kalau individual yang tadi saya yang tak maaf lah, saya ada keterbatasan. Yang teknis ya. Jadi kalau yang menulis mengenai tugas saya akan bantu. 24 jam selama saya di kantor. Kalau nggak di kantor saya. Hari Jumat saya akan ujian. Tapi ujiannya betul-betul ujian yang sangat sederhana. Tidak akan sulit. Open book, open internet. Enak kan? Itu ujian kita. Setuju? Oke. Sebelum saya mulai ada pertanyaan. Ujian depan nanti ya. Udah berada di keluar, ya kenapa? Yang ingin menanyakan Pak, konsekuensinya kalau tugasnya nggak selesai Pak? Saya selalu nanti ya sedih. Dan ada tadi sudah selesai kapan? Tadi diisi mulai? Masih lama. Saya punya waktu menunggu kalian. Yang penting, kalau saya beri waktu seminggu itu cuma patokan formal. Tapi kalau memang mau nambah, Pak saya maaf terlambat, mohon excuse. Dan mungkin dosen lain nggak mau kan? Kalau saya sih udah betul-betul dosen PJJ yang sangat memahami, karena itu kan sibuknya banyak dan mata kuliah kalian juga banyak. Jadi tidak mungkin hanya PJJ yang diutamakan. Jadi semuanya harus sambil jalan smooth. Jadi Anda betul-betul nanti membuat produk itu betul-betul smooth. Pas Anda lagi bengong, udah gak punya duit, gak bisa buka, gak bisa sahur, meniti iklan ngerjain, baru cekrok gitu kan. Cari waktu yang Anda betul-betul free,
ketua, silakan. Saya nyatakan itu seminggu, tapi kalau Anda bisa lebih tidak apa-apa. Tapi please info kepada ketua, dan nanti saya akan kontak ketua, bukan kalian semua. Saya akan kontak gimana pasukan. Wah, masih pada minggu Pak, ya udah beli lipstick. Itu aja. Jadi tidak ada masalah Mas. Yang penting kita komunikasi, ada info saya terima. Kalau nanti ada hilang tiba-tiba mana nggak tahu jadi enggak, info nggak ada, berarti sudah masuk dalam 2x5 berarti kan. Gak apa-apa Mas, silakan. Terima kasih Pak. Ini Pak, kan di sini juga kita diajarkan LSM ya. Nah, LMS. LMS. Dimulai juga. Kita menanyakan apa sih perbedaannya PJJ sama LMS ini kan sama-sama istilahnya kalau kita paparkan itu dia sama-sama online gitu, ke online 24 jam. PJJ juga begitu, LMS juga begitu. Nah, apa perbedaannya yang Belum gatal dia kan? Belum gatal. Kalau belum boleh kuliah, saya jawabnya sekarang. Gak apa Mas. PJJ adalah pendidikan jarak jauh, sistem pendidikan secara keseluruhan. Di dalamnya tuh ada banyak UT sekarang. UT itu tidak menggunakan online, modul. Bagian dari PJJ adalah modul. Pembelajaran mahasiswa UT itu dengan modul. Mereka belum sampai LMS. Di beberapa universitas sudah menggunakan LMS termasuk Open University Malaysia dan ITB. Berarti bagian dari PJJ. CD, handphone, iPod segala macam itu. Jadi di dalam PJJ ada namanya delivery system atau juga disebut kemasan bahan ajarnya. Bagaimana mengemasnya, bagaimana menyampaikannya. Kalau Anda memberikan Moodle di perbatasan Papua, Kinabalu, Nusa Tenggara yang sana, yang tadi yang saya bilang di email kemarin, yang listriknya biar internetnya pun muncul nggak muncul, Anda mau kasih Moodle? Kasihlah modul, bukan modul, yang mereka bisa baca. Nggak ada listrik, ada lampu teflon, ya kan? Kalau dia harus IT, kasih CD-nya. Tidak semua akan digunakan di dalam online. Online hanya sebagian daripada sistem PJJ. Ada online, ada modul, ada CD, dan ada yang lainnya juga. Jadi PJJ itu besarnya Mas. Sistem pendidikan jarak jauhnya. Kalau di kelas perlu online nggak? Nggak perlu. Itu bukan PJJ, jadi tatap muka. Jadi kalau kita mau PJJ, bisa dengan modul baca sampai oh ya modul 1, modul 2 ini. Kalau yang di kotak pakai input modul 1. Kalau yang agak menengah pakai CD, masukin dulu. Karena CD-nya lagi bacakan lagi. Jadi itu medianya dan apa namanya model bahan ajar. Nanti kita bahas. Jadi PJJ banyak sekali pendampingnya, baik bahan ajarnya maupun cara menyampaikannya. Ada yang tahu nggak? Ini saya brainstorming sekalian. Bagaimana ujian online di PJJ? Yang masuk kampus saja dijokiin. Saya kemana bagaimana ujiannya? Ada yang tanya kayak gitu, pemikirannya. Dosennya di Malaysia, timbulnya tuh di sini ujian. Gimana memegangnya? Jangan-jangan ujian orang lain lagi itu, bukan timbul, bapaknya mungkin. Timbul tua. Ada yang punya ide? Tidak bisa diwakili mesin. Jadi saya waktu ujian itu diawasi oleh proktor namanya. Proktor itu pengawas. Jadi saya ditungguin. Jadi proktor ini diberikan ID password untuk mengakses online saya. Oke Timbul, kamu siap? Ini ID passwordnya. Jeger. Proktor namanya. Dulu dia sekarang adalah dulu mantan tidur simulek namanya Bu Poli. Jadi dia ditunjuk sama OIP Malaysia. Paulina Panen, Timbul besok kan ujian di Jakarta, tolong diawasi. ID password dan soal simul sama proktor. Jadi tetap untuk ujian manusia yang bekerja. Ujian akhir loh ya. Karena manusia sangat sulit dipegang kejujuran. Itu masih ada keterbatasan dan kita sampai tahun berapa baru bisa digunakan itu. Kalau ujiannya di kita sistem, jadi kalau tidak ada ujian semua orang, jadi saya akan mengonsekan sini walaupun dia online ke
Malaysia. Karena ID password saya yang pegang. Itu mas, gambarannya. Tidak ada ujian yang tidak diawasi. Itu namanya tidak sah. Kenapa? Sangat banyak kasus. Nanti kalau ada pertanyaan begitu ya, jawabannya kalau di ujian online tidak ada mesin, tetap diawasinya. Ujian akhir loh ya. Kalau yang latihan assignment tidak masalah. Oke, lanjut ya. Jadi ini nanti ada, ini saya bilang tadi bahwa saya kan disana tadi ya, fotonya. Ini saya bilang tadi yang bahwa Barajatika bisa menggunakan Moodle, RPG, blog, game dan sekalinya, tugas kalian. Topiknya bebas sesuai dengan program studi kalian. Kemudian itu namanya paper PJJ dan ujiannya kita ujian Jumat. Ini di kita ya, saya sampaikan. Nah sekarang saya akan bicara yang hari ini apa itu konsep PJJ kan? Nah konsep PJJ itu ada beberapa hal, yaitu mengapa PJJ, pengertian PJJ, teori yang filosofi yang di buku ini, yang karakteristik, prinsip pembelajaran dan faktor keberhasilan. Anda baca, saya kamu baca ya. Nanti kita lebih baik ngobrol diskusi aja. Nah sekarang saya ingin coba memutarkan sebuah film buat Anda. Siapkan masing-masing teman-teman ini untuk menyampaikan pendapatnya. Dan teman-teman silakan membantah. Ini sengaja saya kasih konsep lebih mudah untuk kita menyampaikan apa itu PJJ daripada saya bercerita sampai ini apa kering atau tenggorokan. Coba saya putarkan videonya. Anda coba. Nanti kalau kita diulang ya. Ya Pak. Nanti bisa duduk kalau begini. Dulu setengah jam.